Meeting. Betul? Sekarang saya buktikan pasal 480 konyol bisa disalahgunakan wanita yang gak soleha. Saya buktikan. Simak baik-baik. Bapak polisi, bukankah zina itu haram? Pidananya cuma 6 bulan, betul? Nih Pak Wakil, zina itu haram, pidananya cuma 6 bulan. Yang haram saja cuma 6 bulan. Istri itu halal. Tapi kalau pasal ini disalahgunakan wanita yang gak soleha, kesian nasib suaminya, berujung 12 tahun. Yang haram zina 6 bulan, istri halal, suami berujung 12 tahun. Apa nggak konyol? Nanti boleh jadi ada kejadian seperti ini. Simak. Ada seorang wanita karir, sibuk bisnis, lupa dengan anak dan suami, pulang meeting jam 12 malam ke rumah. Suami soleh sudah menunggu di atas ranjang dengan nafsu yang sedang membara. Sudah siap, begitu istri masuk, dia akan melakukan serangan mendadak. Begitu istri masuk, suami mau menerkam, istrinya nggak soleha, dia bisa saja gunakan pasal konyol ini. Males melayani suami, dia katakan suaminya, "Papa, jangan sentuh mama capek meeting, capek kerja, papa sentuh mama laporkan besok ke polisi, pasal 480, papa sudah memperkosa mama, papa akan dipenjara 12 tahun lamanya." Mendengar 12 tahun, suaminya gemetar, langsung hilang nafsunya. Akhirnya suaminya gak jadi menyentuh istrinya, Pak Wakil. Dia ambil lagi bajunya, dia pakai lagi celananya, dia ambil minyak wangi di lemarinya. Istrinya bertanya, "Papa, pakai minyak wangi, mau kemana?" Suaminya menjawab, "Mama, maafkan papa, dengan terpaksa papa akan main ke tetangga sebelah." Di sebelah cuma 6 bulan. Paham maksud saya? Konyol. Nanti suami nggak dapat dari yang halal, suami kita hobi yang haram, jajan, zina, pulang ke rumah bawa penyakit mematikan buat istri itu sendiri. Maaf, pasal konyol ini menyuburkan bisnis zina maksiat. Maaf, yang banyak bikin bisnis zina itu pasti orang-orang kafir, betul? Mereka yang dapat untung, kita yang dapat murkanya Allah. Maka doakan mudah-mudahan pasal ini tidak hadirkan lagi, benar-benar dihapuskan, insya Allah. Saya titip pesan buat wanita yang merindukan surga. Mak boleh menolak ajakan suami naik keranjang cuma 3 syaratnya. Hafalkan. 1, lagi sakit. 2, mak lagi nifas. 3, lagi head. Maaf kakek-kakek, head itu berhalangan. Siapa tahu kakek udah lupa. Head itu berhalangan. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya tabligh akbar di Aceh. Panggungnya gede, jamaahnya ribuan. Hujan deras turun, satupun orang Aceh tidak ada yang pulang. Mereka rela berhujan-hujan ria. Saya terharu, Pak Wakil. Ada seorang ibu gendong anak kecil hujan-hujanan. Saya tidak tega. Saya panggil dia naik ke panggung berteduh dengan saya. Lalu saya tanya dia, ibu hadir pengajian dengan suaminya. Dengan lemas dia menjawab, "Habib, maaf, suami saya lagi berhalangan." Berarti lagi Ma Iza da'ar rajulu ibra'atahu. Kata Nabi, hati-hati kalau ada seorang suami memanggil istrinya naik ke atas ranjang, lalu fa'abat, istrinya menolak tanpa syarat yang dibenarkan oleh agama, seperti yang tadi saya bocorkan, maka ingat, la'anat hal malaika hatta tusbi. Malaikat semua akan disuruh Allah melaknat wanita durhaka itu sampai terbit matahari. Maka pesan tersirat di balik mihrab mengajarkan kepada mak-mak, berhati-hatilah, jauhi 2 keburukan ini kalau ingin menjadi penghuni surga nantinya, insya Allah. Saya tanya, jawab yang kompak. Mak pengen masuk surga? Yang kompak mau? Mati dulu mau? Giliran mati nggak mau, giliran masuk mau, gimana ceritanya? Mudah-mudahan semua Allah takdirkan nanti perjumpaan kita di taman surga malam ini menjadi tiket pertemuan kita bersama Nabi di surga yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal. Singkat, padat, sebelum kita tutup dengan inti dari acara ini, kita berzikir kepada Allah. Mak, kita saksikan dulu 1 menit ke depan dahsyatnya air ajwa, air Al-Quran. Insya Allah. Silakan tim ajwa.
Bapak Wakil Bupati mohon izin dan ridho dan restunya. Saya tidak ada niat apa-apa. Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak muda. Nah, jangan malu jadi pedagang, jangan malu jadi pebisnis. Selama yang kamu tawarkan itu adalah kebaikan, kamu sudah mengikuti langkah kaki nabimu. Nabi itu pebisnis, Nabi pedagang. Saya nggak malu-malu berbisnis. Saya punya 3 perusahaan travel. Satu bulan jamaah saya 3.000 jamaah. Saya punya perusahaan air minum sendiri. Saya punya konveksi. Semua yang saya pakai, yang menempel di badan saya, karya tangan saya, dan saya ciptakan dari konveksi milik perusahaan saya. Berbanggalah kalian jadi muslim yang kuat. Salah satunya kuat ekonominya. Kita harus belajar dari Nabi kita. Orang muslim harus kaya dengan cara yang halal, karena agama bisa tersyiarkan. Itu tidak lain, salah satunya butuh kekayaan. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang kita saksikan bersama-sama. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh air Ajwa. Saya contohkan air yang ada di depan Bapak Wakil Bupati. Ini perusahaan terbesar di Indonesia. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahu ini mereknya apa? Apa mereknya? Shh, inisialnya aja. Aqua. Inisialnya aja. Aqua. Sebelum diteteskan betadin, saya minta semua konsen ke depan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semuanya tahu kenapa saya dakwah nggak pernah mau dikasih minuman apapun. Saya lebih baik bawa minuman sendiri, karena saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. Demi Allah, saya pernah dapat tamparan dari seorang waliullah. Ketika saya sedang berdakwah seperti ini, tiba-tiba di meja mimbar saya, panitia menyiapkan minuman, botolnya biru. Saya minum, gegeg. Belum selesai saya minum, di depan saya Allah hadirkan seorang bapak tua usianya, kakek, rambut putih, janggut putih, mukanya bercahaya. Mungkin Nabi Khidir atau mungkin waliullah, tapi paling tidak dia sudah menghantarkan hikmah kepada saya. Anak-anakku catat, tahu nggak beda ilmu dengan hikmah? Orang punya ilmu belum tentu punya hikmah. Orang punya hikmah pasti punya ilmu. Ilmu bisa dipelajari, hikmah karunia dari ilahi. Betul? Perbandingannya begini, ilmu seperti Nabi Musa, kalau hikmah seperti Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa nggak lulus jadi murid Nabi Khidir. Sedikit-sedikit protes. Lihat Nabi Khidir menjatuhkan tembok, protes. Lihat Nabi Khidir menenggelamkan kapal, protes. Lihat Nabi Khidir membunuh anak kecil, protes. Kenapa? Ilmu cuma melihat apa yang ada di depan mata, tapi hikmah bisa meneropong, bisa menembus apa yang akan terjadi setelahnya. Nggih? Saya hanya punya ilmu, yang negur saya Allah kasih hikmah. Baru berapa teguk dia permalukan saya di hadapan puluhan ribu jamaah. Dia katakan kepada saya, Habib Al-Habsyi. Iya kakek. Habib, donatur Israel. Kaum muslimin yang ada di Indonesia ini dengan segala kebodohannya tanpa sadar, mayoritas adalah donatur Israel. Bingung saya, menangis saya Pak Wakil. Saya langsung bilang, ayahanda maafkan saya. Dengan segala kehormatan dan penghormatan saya, apa makna kalimat hikmah barusan? Habib sadar nggak? Ada 3 bisnis besar sampai kiamat. Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Nomor 1 air, nomor 2 bisnis makanan, nomor 3 baru energi. Habib tahu nggak di Indonesia 85% minuman mineral dikuasai perusahaan raksasa milik Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Demi Allah Habib, Yahudi bangun perusahaan dimanapun di belahan dunia ini, untungnya mengalir buat Israel. Kalau sudah nyampe ke Israel, dia beli senjata, peluru, bom, dia pakai membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Habib sadar nggak siapa pemberi terbesar minuman mereka? Majelis Taklim kita. Bapak Wakil Bupati, dengan segala cinta dan hormat saya minta, setiap ada pengajian, mulailah dari malam ini haramkan produk kafir, ngambil untung dari majelis kita, mengambil untung dari masjid-masjid kita. Malu nggak yang ceramah ulama kita, yang datang jamaah kita, acara-acara kita, kok minuman kafir ngambil untung dari masjid dan jaringan kita? Ada yang salah dengan jihad kita. Mulai sekarang, kalau mau bangga, belilah produk orang kita dulu. Buya Al-Qurtubi punya air, namanya apa? Moya. Habib Dalwa punya air di Pasuruan, namanya Dalwa. Ustaz Arifin Ilham punya
Adzikra, betul. OKOC punya Muslim, saya punya Ajwa, ada minuman santri. Demi Allah, kalau pedagang Muslim kaya, dagangannya kita syiarkan, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agama seperti ini akan lahir dan tumbuh di mana-mana. Takbir! Allahu Akbar. Bapak Wakil Bupati, jihad paling penting buat Indonesia ke depan demi Allah, jihad ekonomi. Jangan jadi penonton anak-anakku di lapangan sendiri. Jangan kau jadi tamu di rumahmu sendiri. 250 juta Muslim terbesar di dunia ada di negerimu Indonesia. Tapi kenapa kita jadi penonton di lapangan sendiri yang menguasai ekonomi asing? Ada kesalahan dengan kita. Nggih. Saya menangis dapat tamparan itu. Dia bilang, Habib sadar gak? Begitu minuman kafir di tangan Habib minum. Demi Allah, itu dahaga dunia Habib saja hilang. Tapi Habib sedang menanam dahaga buat Palestina. Tetesan air itu akan menjadi siksaan dari Allah buat Habib di alam barzah. Karena Habib sudah melakukan larangan Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh dua, 'alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Menangis saya. Berarti saya bodoh. Buat apa saya berdakwah dengan lisan? Dakwah bil hal. Tangan saya malah menghancurkan dan membunuh saudara saya sendiri. Nggih. Lalu saya tanya kakek tadi, "Kek, apa yang harus saya lakukan?" Habib, mulai hari ini bangkit. Ajak kekuatan Muslim. Mereka kafir sedikit, kenapa jadi besar? Hanya kompak. Kita Muslim kenapa kecil walaupun besar? Karena nggak pernah mau diajak kompak. Ayo teman-teman, Pilpres sudah selesai. Sekarang rapatkan barisan. Kita jihad ekonomi untuk menegakkan ekonomi umat di negeri ini. Takbir! Allahu Akbar. Lebih baik dari kita untuk kita, untungnya buat agama kita. Keluar dari pengajian ini saya titipkan pesan. Mau makan di restoran, cari dulu restoran milik kaum muslimin. Mau belanja di warung, beli dulu warung milik kaum muslimin. Mau butuh produk, carilah produk milik kaum muslimin. Lebih baik dari kita, untungnya buat agama kita. Insya saya diajarkan jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film religi. Mereka bikin produk, lawan dengan produk. Produk mereka untuk Israel, produk Anda kirim buat Palestina. Maka itu sebabnya saya bikin Ajwa. Doakan Ajwa untuk Palestina, untungnya kita akan kirim buat Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Sadar nggak Palestina? Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Bukan Cina, bukan Amerika, Palestina. Lalu apa yang kita berikan untuk Palestina? Kita ikut jihad, kita jadi donatur buat Israel yang malah membasmi mereka. Betul? Maka ibu-ibu saksikan demo hari ini. Nanti di penghujung tausiah saya ajak jihad untuk Palestina. Mau? Kita niatkan, kita pakai air itu berzikir, ambil airnya, kita niatkan infaknya, kita kirim buat Palestina, airnya bawa pulang ke rumah. Mudah-mudahan kekuatan doa dan zikir berjamaah hari ini mengangkat semua penyakit jamaah. Mau? Mau si ajak jihad untuk Palestina? Mau? Sekarang lihat, air mereka terbukti tidak sehat. Warna airnya kuning, Pak Wakil. Belum tentu yang besar itu lebih baik. Betul? Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jermannya tahu? Butet. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan namanya. Apa namanya? Minuman untuk Palestina, apa namanya? Jangan malas menyebut nama itu, bukan dari saya. Saya ambil nama itu ingin dapat berkah dari kurma Nabi Ajwa. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, disebut, didengar, dibeli, diminum, dimakan, pasti ada berkah menghampiri. Maka Ajwa enak disebut, enak didengar. Ajwa. Kenapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu. Sekarang lihat ke depan. Ajwa kalau diminum membersihkan kondisi perut yang kotor. Bapak Ibu, demi Allah perut kita kotor. Betul? Perut kita kotor. Penyakit berawal dari perut. Yang mie asam lambung, coba buktikan minum Ajwa langsung hilang. Yang punya penyakit mah minum Ajwa sembuh. Betul? Dari sisi air saja sudah sehat. Sekarang kita tes yang lebih dahsyat, tes yang terakhir. Anak-anak muda terus lihat ke depan, karena ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Namanya mie. Nanti ada tim Ajwa berjalan, ambil airnya, masukkan infaknya. Mak, tahu nggak 30 merek kalah dengan Ajwa? Pernah dengar minuman Milagros?
Ajwa sama kuat dengan Milagros, sama kuat. Evian Equil kalah Pak. Dia sama kuat dengan Milagros. Milagros tahu harganya 50.000. Ajwa hanya 25 saja. Ada Qurannya, ada tujuannya untuk Palestina, bawa berkah insya Allah. Baik, sekarang lihat ke depan sebelum diaduk. Saya minta naikkan ini, lihat ke depan. Ini minuman milik mereka. Adik perempuan saya wafat usia 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat untuk terus menebar manfaat bagi umat. Insya baik, tetap tenang. Tenang, tetap duduk. Baik, mobil lewat macet, nggak apa-apa. Baik, sekarang lihat ke depan. 90% makanan kita mematikan, mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya, kenapa nggak pernah makan racun? Sekarang muda-muda sudah kena kanker rojiun di usia yang muda. Kenapa? Makanan kita mematikan. Betul? Tapi lihat, sekarang kita aduk, lihat ke depan. Begini perut anak-anak kita, makan beracun, minumannya nggak bisa menetralkan racun. Ini baru 1 sendok, perutnya sudah biru. Bagaimana 1 bungkus, bagaimana bumbunya, belum makanan yang lain. Adik saya wafat karena suka makan mie, kena kanker payudara. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi saya tidak akan pernah malu. Setiap menutup tausiah, saya akan sebarkan manfaat ini biar tidak ada kata terlambat untuk umat. Mudah-mudahan jadi amal bagi almarhumah adik saya. Tapi lihat Ajwa, Bapak Wakil Bupati, racun apapun yang menempel pada makanan dinetralkan oleh Ajwa, karena Ajwa berhasil menemukan misteri Zam-Zam. Kami selidiki Zam-Zam. 1 Zam-Zam mengandung alkali tertinggi sedunia. Fungsinya mematikan sel kanker. 2, mengandung antioksidan. 3, mikrokluster. Semuanya kami jadikan kandungan Ajwa. Ajwa cermin belajar dari Zam-Zam. Akhirnya hebat, plus ada Qur'annya, makin berkhasiat. Tepuk tangan buat Ajwa. Baik, terima kasih buat tim. Kalau saya sukses di perusahaan air minum, doakan saya. Saya sedang ingin membangun perusahaan roti. Kalau mereka bangun Sari Roti, kita akan lawan dengan nama Syar'i Roti. Amin dong. Amin. Betul? Baik, sembari Ajwa tersebar, nanti saya akan ajak pertama kita baca Al-Fatihah. Kedua kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq 1 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 1 kali. Yang berikutnya kita lanjutkan zikir singkat, kemudian kita kunci dengan doa yang dahsyat. Nanti bawa pulang airnya, saya tunggu testimoninya. Berapa banyak yang membuktikan air zikir itu khasiatnya luar biasa. Mak-mak, sembari Ajwa disebar, ya, tim tolong bantu bawa Ajwa ke sini. Ambil airnya, masukkan infaknya untuk Palestina. Buka tutup airnya yang sudah dapat. Kita akan lanjutkan dengan zikir berjamaah. Kita iringi dengan istighfar. Mudah-mudahan istighfar menjadi penghapus dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kalau kebaikan bisa hari ini dilakukan, jangan katakan besok, karena belum tentu besok kebaikan itu kita lakukan kedua kalinya. Ambil airnya, masukkan infaknya, jadi amal dunia akhirat kita. Kalau kemarin kita tercatat nama kita jadi donatur buat Israel, malam ini berjamaah kita hapus nama kita, kita jadikan nama kita tertulis di papan bersama Palestina. Betul? Bagaimana cara menghapus kejahatan itu? Kebaikanlah solusinya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan menghapus keburukan. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Yang sudah langsung buka tutupnya biar energinya masuk ke dalam airnya, nanti buktikan kedahsyatannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Mas bantu saya biar energinya makin bermanfaat.